Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili akan menguraikan tafsir surah Al-Mulk ayat 1 sampai 5 di dalam karyanya tafsir Al-Munir yang sangat spektakuler ya, karya seorang ulama mutaakhirin, ulama modern yang sangat bermakna, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa, maha pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Al-Mulk, surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Surah Al-Mulk ayat 1. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Profesor Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya Al-Munir bahwa Allah mengagungkan zat-Nya yang mulia untuk memberikan pelajaran dan bimbingan. Dia memberitahukan bahwa Dia Allah yang mengelola semua makhluk sesuai dengan kehendak-Nya. Dialah yang sempurna kekuasaannya atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Dialah Allah yang mengatur kerajaannya sesuai kehendak-Nya, seperti meluhurkan makhluk dan merendahkan makhluk, meninggikan dan menjatuhkan, memberi nikmat dan membalas, memberi dan menahan. Tidak ada yang memprotes hukumnya. Apa yang diperbuat tidak dipertanyakan, karena yang dilakukan Allah sesuai hikmah, keadilan, dan kemutlakan kekuasaannya. Kata tabaraka menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili artinya maha luhur dan maha agung. Tabaraka ini menunjukkan puncak kesempurnaan dan pungkasan pengagungan dan penghormatan. Oleh karena itu tidak boleh digunakan untuk
posisi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan 3 hal. Allah maha luhur dan maha agung dari semua makhluk selainnya. Yang kedua, Allah Raja yang mengelola langit dan bumi di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, Allah adalah pemilik kekuasaan yang sempurna, wewenang mutlak atas segala sesuatu. Di antara kekuasaan dan ilmu Allah adalah firman-Nya, yaitu ayat yang kedua yang berbunyi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan wahuwal azizul ghafur, artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Mulk ayat 2. Dialah yang mewujudkan mati dan hidup dan menentukan keduanya semenjak zaman azali. Dialah yang menjadikan mereka manusia berakal agar mengetahui makna-makna pembebanan kewajiban sembari mereka menjalankannya. Juga karena Allah memperlakukan mereka dengan perlakuan orang yang menguji perbuatan mereka, lalu Allah membalas mereka atas perbuatan mereka. Hal ini dilakukan agar Dia mengetahui mana dari mereka yang paling taat dan paling ikhlas kepada Allah dan amalnya yang paling baik. Dialah yang maha kuat, maha menang, maha memaksa yang tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dilemahkan oleh siapapun, yang banyak ampunan dan menutupi dosa-dosa orang yang bertaubat dan kembali setelah maksiat kepadanya dan melanggarnya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan, tetapi Dia mengampuni dan mengasihi, memaafkan dan membiarkan, tidak menghukum orang yang berdosa sebagaimana tersebut dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hijr ayat 45, ayat 49 dan 50, yang artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya Akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa mati adalah perkara yang nyata, sebab ia diciptakan. Mati adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan, pisahnya ruh dengan badan. Hidup adalah terkaitnya ruh dengan badan, tersambungnya ruh dengan badan. Mengadakan hidup artinya menciptakan ruh pada entitas-entitas yang hidup. Masuk dalam pengertian ini adalah mewujudkan manusia. Makna awal dari ujian adalah penegasan tentang kesempurnaan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Ibnu Abi Hatim dari Qatadah mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang artinya yang menciptakan mati dan hidup, meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha azzalla bani adama bil mauti wa ja'ala ad-dunya daru hayatin thumma daru mautin wa ja'ala al-akhirata daru jazain thumma daru baqain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menghinakan Bani Adam dengan kematian, menjadikan dunia sebagai negeri kehidupan, kemudian negeri kematian menjadikan akhirat sebagai negeri pembalasan, kemudian negeri kebaikan, daro baqa. Kata mati didahulukan daripada hidup dalam ayat tersebut karena mati lebih kuat untuk menjadi pendorong amal perbuatan. Ayat ketiga ya artinya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur.
Artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ya, untuk sementara sampai ayat 3, nanti diteruskan di edisi berikutnya surat Al-Mulk yang sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu surat Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jangan lupa di subscribe menuju 55 juta subscribe, dan jangan lupa di share, dikirim ke media sosial sebanyak-banyaknya yang mampu untuk dilakukan sebagai bentuk amal soleh. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.